Sahabat ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa sebuah perusahaan, sebuah instansi, sebuah organisasi pastilah memiliki sebuah visi misi. Mengapa diperlukan sebuah visi dan misi? Karena diharapkan perusahaan tersebut akan berjalan dalam waktu jangka yang sangat panjang, akan bisa diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Bahkan saat sudah ganti leader sekalipun, maka perusahaan tersebut akan tetap ada. Organisasi tersebut akan tetap ada dan akan terus diwariskan hingga berjalan dari generasi ke generasi. Bayangkan, itu adalah sebuah organisasi. Nah, saat ini coba kita renungkan sejenak, cek organisasi terkecil dalam hidup kita. Siapakah itu? Yakni keluarga kita. Sudahkah keluarga kita memiliki visi misi? Apa kira-kira tujuan dari kita berumah tangga selama ini? Mau dibawa kemana keluarga kita nanti ke depannya? Apa tujuan dari keluarga kita? Jika kita sudah tahu bahwa tujuan akhir kita nanti adalah agar bisa menjadi keluarga kita bawa bersama-sama sehidup sesurga, bisa kembali kepada tujuan yang hakiki yakni kepada Allah Ta'ala, maka kita pun juga harus tahu jalan mana untuk kita pun bisa menuju kepada tujuan akhir kita. Jika kita tidak mengetahui dan tidak tahu mana jalan yang tepat, mana jalan yang benar untuk bisa mencapai tujuan akhir kita, maka rumah tangga kita kian tidak mudah untuk bisa kita jalankan. Maka akan mudah sekali terjadi yang namanya gap, mispersepsi, miskomunikasi, yang akhirnya ujung-ujungnya keluarga kita kian tidak mudah untuk harmonis, yang berdampak pula kepada generasi-generasi kita, yakni anak-anak kita. Maka mari ayah bunda bersama-sama kita belajar untuk menentukan, merumuskan visi misi sebuah keluarga. Bahkan dalam Islam pun diajarkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membentuk visi misi untuk keluarganya, untuk anak dari generasi ke generasi berikutnya. Bagaimana kisah Luqmanul Hakim, seorang ayah merumuskan visi dan misi kepada anak-anaknya. Bagaimana kisah seorang Imron, kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam, kisah tentang Nabi Zakaria, bahkan kisah tentang Nabi Daud alaihissalam sekalipun yang mewariskan kerajaannya kepada anaknya yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sebagian besar dalam Islam, bahkan dalam Al-Quran, ternyata merumuskan visi misi ini bukan hanya terkait pendidikan anak itu diamanahkan kepada seorang bunda, kepada seorang ibu. Memang ibu adalah madrasatil ula, adalah guru terbaik, guru pertama bagi anak-anak kita. Namun ketahuilah bahwa seorang guru pasti dibutuhkan sebuah kepala sekolah, dan seorang ayahlah yang harus terlibat penuh untuk bisa menjadi imam dalam keluarga, untuk bisa menjadi kepala sekolah dalam keluarga kita. Maka sangat dibutuhkan peran penting ayah pula dalam membentuk pendidikan keluarga, dalam turut terlibat pula dalam merumuskan visi misi sebuah keluarga, orientasi, strategi, serta pendidikan, metode pendidikan dari keluarga. Karena dalam Islam, membentuk keluarga, mendidik anak yang solih, itu hanyalah standar minimal dalam pendidikan anak. Lebih dari itu, lebih jauh dari itu, tujuan dalam kita berkeluarga, dalam kita mendidik keluarga kita adalah bisa melahirkan generasi-generasi yang mampu menjadi leader-leader peradaban masa depan. Karena berawal dari rumahlah pendesain sebuah peradaban itu dimulai. Maka sebuah keluarga tentulah sangat wajib sekali memiliki visi misi pendidikan, memiliki orientasi pendidikan, metodologi pendidikan, serta strategi pendidikan. Oleh karena itu, mari ajak ayah terlibat, dan ajak pula bunda untuk pula turut berdiskusi dalam merumuskan sebuah visi misi keluarga ini.
Kerap kali pula kita senantiasa melihat banyak sekali di luar sana sebuah keluarga yang sudah berusaha membentuk keluarga yang sangat luar biasa, membranding keluarganya yang memiliki value tersendiri, memiliki karakter yang khas yang sangat luar biasa, namun ternyata justru tidak dilanjutkan oleh anak-anaknya. Kalaupun toh ada yang dilanjutkan oleh anak-anaknya, ternyata justru diruntuhkan oleh cucunya. Mengapa demikian? Ternyata hal yang sangat menjadikan faktor utama penyebabnya adalah tidak adanya visi misi sebuah keluarga yang diwariskan kepada anak turunnya, sebuah cita-cita keluarga, the family dream yang diwujudkan oleh generasi ke generasi selanjutnya. Maka sebuah visi misi ini akan menjadikan kita, memudahkan kita untuk proses dilanjutkan oleh generasi berikutnya, untuk bisa kita membangun generasi, membangun kaderisasi, serta kita bisa regenerasi lagi untuk terus apa-apa yang kita cita-citakan bisa dilanjutkan oleh bani kita, oleh dinasti dari keluarga kita. Inilah nantinya yang akan menjadikan keluarga kita kian menjadikan keluarga yang berdaya, yang bermanfaat untuk keluarga, untuk umat, untuk bangsa, dan seluruh kemanusiaan. Dan tentunya ini pula yang akan menjadikan ladang jariah kita, bukan hanya untuk diri kita, namun juga terus mengalir kepada anak turun kita, kepada anak cucu kita. Karena mulai dari visi misi yang kita bentuklah yang akhirnya menjadikan track bahwa anak turun kita, generasi kita menjalankan serta melanjutkan estafet tongkat dari visi misi kita untuk diwujudkan. Dan saat kita sudah terbujur kaku di dalam tanah sekalipun, pahala ini akan terus mengalir kepada kita. Maka renungkan pula, sahabat, ayah, bunda yang sangat luar biasa, saat kita nanti di Yaumil Mizan, saat kita nanti dimintai pertanggungjawaban dalam kita membina rumah tangga ini, hal siapa pertama kali yang dihisap? Tentulah adalah kita, seorang kepala keluarga, seorang ayah yang sudah membawa, sudah mengarahkan, sudah menunjukkan ke arah mana keluarga kita selanjutnya. Jangan sampai justru nanti saat kita di hari persidangan, di Yaumil Mizan, saat kita sedang dituntut oleh para malaikat terkait dengan amal-amal kita, saat kita sedang disidang di hari penimbangan, justru anak-anak kita, keluarga kita yang menuntut kepada kita. Mengapa kita dulu tidak mengajarkan? Mengapa kita dulu tidak mengarahkan? Mengapa kita dulu tidak mewariskan sebuah visi misi cita-cita yang sangat luar biasa wujudkan agar kita bisa sama-sama menjadi keluarga yang sehidup sesurga.